Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Samsudin dengan NIM 2106067 dari kelas Informatika B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas yang ke-11 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu terkait dengan bentuk normal Chomsky atau CNF. Oke, langsung saja kepada pokok pembahasan. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari CNF terlebih dahulu. Bentuk normal Chomsky atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG, Context Free Grammar. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon, seperti apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut, yaitu diantaranya tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi epsilon. Yaitu pengertian dari CNF atau bentuk normal Chomsky itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada aturan dari CNF, di mana ruas kanan itu pada aturan CNF ini ada ruas kanan dan ruas kiri. Di ruas kanan hanya boleh berupa satu simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian. Jika terdapat lebih dari dua buah simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. Nah, itu merupakan aturan yang menjadi acuan kita dalam dalam membentuk CNF gitu. Kemudian ini ada langkah-langkah pembentukan CNF di mana CFG yang sudah sederhana, kemudian kalau yang sudah bentuknya sudah CNF itu dibiarkan. Kemudian kalau misalkan ada yang mesti diubah itu ataupun ada yang mesti diganti, itu harus diganti simbol terminal B itu, di mana di sini tertera itu penggantian simbol terminal beta lebih dari 1 dan variabel beta lebih dari 2. Kemudian buat variabel baru itu pun jika perlu, dan hasil akhirnya itu adalah menghasilkan CNF. Kemudian ini ada langkah-langkah pembentukan CNF pada rekursif jika terdapat rekursif kiri, di mana CFG yang mengandung aturan produksi rekursif kiri. Kalau misalkan tidak rekursif kiri, ya langsung saja gitu CFG yang bebas dari aturan produksi rekursif kiri. Tapi kalau misalkan dalam aturan produksi itu terdapat rekursif kiri, kemudian kita lakukan penambahan atau pengubahan gitu dalam aturan produksinya. Di sini juga tuh ada fase di mana itu akan melakukan penggantian agar agar kita dapat membentuk CNF. Nah, itu mungkin untuk gambaran dalam pembentukan CNF gitu yang sederhana ini. Kemudian jikalau ada rekursif kiri, itu gambarannya seperti yang ditampilkan di PowerPoint ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh. Di sini sudah disajikan contoh. Ada 5 buah aturan produksi yang dimana salah satu atau dari 5 aturan produksi ini terdapat rekursif kiri yang saya sisipkan. Nah, ini merupakan soalnya. Kemudian ini merupakan langkah-langkah yang sudah saya kerjakan gitu. Dimana di 5 buah aturan produksi ini bahwasanya itu terdapat rekursif kiri. Dan kita lihat ke langkah pengerjaan yang pertama. Aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF kita pisahkan terlebih dahulu, dimana tadi juga disebutkan bahwa aturannya itu bentuk CNF. Jikalau di aturan produksi itu sudah dalam bentuk CNF,
yakni dalam bentuk CNF itu di ruas kanannya terdapat dua buah variabel atau satu terminal. Nah, itu kita pisahkan terlebih dahulu. Contohnya ini di di variabel S itu terdapat eh apa hasil dari S ini terdapat bentuk CNF yaitu CA. Karena apa? Karena dua buah variabel itu memenuhi aturan dari CNF itu sendiri. Kita pisahkan terlebih dahulu. Begitupun dengan A ini, di ruas kanannya itu ada satu terminal yakni A saja. Itu juga sudah termasuk aturan dari CNF itu sendiri. Maka kita pisahkan. Begitupun dengan variabel D dan variabel B dan C. Kita pisahkan, itu merupakan aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF. Setelah itu, kita lakukan penggantian produksi yang belum dalam bentuk CNF. Yang mana saja? Yang ini. Yang S menghasilkan AB, A menghasilkan BC, B menghasilkan AB, C menghasilkan A variabel B, dan D menghasilkan variabel B, C. Nah, harus kita ketahui juga bahwa pada 5 buah aturan produksi ini terdapat rekursif kiri gitu. Bentuk rekursif kirinya yang mana? Yang ini di variabel B ini. Variabel B menghasilkan variabel A dan juga terminal B. Nah, ini yang merupakan rekursif kiri. Tidak hanya di B saja, di variabel D juga itu sama, hasilnya adalah rekursif kiri. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubahnya, kemudian ingin melakukan penggantian agar bisa mendapatkan hasil akhir aturan produksi dalam bentuk CNF. Nah, di sini sudah ada penggantian produksi yang belum dalam bentuk CNF. Misalnya ini S. Tadi S itu menghasilkan A variabel B. Di mana S itu kita hasil dari S ini kita ada penambahan simbol baru atau variabel baru, yaitu untuk mengganti terminal A ini. Si A ini menjadi P1. Sehingga S itu menghasilkan P1B. Begitupun dengan A juga itu sama. Yang B ini kita ganti simbolnya menggunakan simbol baru yaitu dengan P2. Dan C juga sama, kita ganti simbolnya menjadi variabel yaitu P3. Nah, setelah diganti si A, B, C ini kita konversikan atau kita substitusikan, kita ganti yang A, B, terminal A, B, C itu dengan variabel P1, P2, dan P3. Misalnya di sini B, kan B ini menghasilkan AB di mana ini merupakan rekursif kiri. Kalau misalnya kita ingin mengubahnya agar mendapat hasil akhir dalam bentuk normal Chomsky, kita ubah B ini menjadi P2 yang dimana P2 itu mewakili terminal B itu sendiri. Di sini sudah tertera. Begitupun dengan variabel-variabel yang lain. C ini juga sama. Kita ganti A-nya menjadi P1, B, dan D ini yang merupakan hasilnya rekursif kiri, kita ganti C-nya itu dengan P3. Nah, dalam hal ini terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru yang dimana yang tadi saya sebutkan juga bahwa P1 itu terminal A, P2 terminal B, variabel P3 itu mewakili C. Sehingga didapatlah hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Ini adalah hasil akhirnya gitu dari contoh yang dipaparkan. Jadi kita mendapat gambaran nih bagaimana pembentukan CNF yang memiliki rekursif kiri gitu. Yang dimana tadi kan sudah tertera dalam soal itu memiliki rekursif kiri. Yang ini nih, yang B itu, yang B dan juga yang D ini kan memiliki rekursif kiri. Dan kita saya tadi sudah menggambarkan bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan, bisa membentuk gitu bentuk normal Chomsky pada aturan produksi yang di dalamnya memiliki rekursif kiri. Dan ini adalah contoh yang tadi saya paparkan dan mendapat hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky.
Itu mungkin yang dapat saya